panggilan ya, diberikan sebuah apa namanya, angkat tangan atau interupsi ya. Sekarang kita kuliah tentang ayam ya, sebenarnya adalah anatomi avian ya, segala jenis burung, baik yang ada di air ya toh, unggas air ya, terus unggas darat, kemudian burung yang ada di udara. Jadi udara ya, kemudian, air. Nah, itu tentu ada spesies, dari famili avian yang ada di situ. Nah, di sini sebenarnya kita ingin mempelajari itu semua, ya. Tapi kita akan representasikan ayam, ya. Kenapa kok ayam, Dok? Nggak burung yang lain, kok nggak bebek gitu misalkan ya. Nah, kalau misalkan ayam sendiri ya, dia kan adik-adik kan ketahui ya, dia disuruh terbang, ya terbang sebentar ya, artinya memang nggak bisa terbang kan gitu ya. Cuma dia bisa mengepakkan sayap ya, tapi nggak terbang. Disuruh berenang di air, bisa. Ya, di darat, ya otomatis ya, ayam kan kebanyakan hidupnya kan di darat ya. Bahkan di warteg aja kalian ketemu ayam kan gitu. Nah, ini yang kita coba representasikan ya, melalui anatomi ayam ya, untuk merepresentasikan anatomi avian yang lain. Memang ada spesifikasinya antar, avian satu dengan avian yang lain tentu, ya, yang bisa terbang dengan yang bisa berenang tentunya memiliki struktur anatomi yang berbeda, kan gitu ya. Nah, tapi itu bisa nanti kita tambahkan informasi-informasi tambahannya. Oleh karena itu, tugas yang kita berikan kepada adik-adik ya, itu juga bisa memperkaya nanti pengetahuan adik-adik secara langsung. Jadi bisa membedakan, bisa mengetahui, bisa mempelajari struktur anatomi ayam itu ya, struktur anatomi avian itu dari ragam spesies. Nah, ya, terus dibaca aja ya yang ini ya, galus-galus. Ya, namanya juga ayam. Dulu kalau kalian belajar ilmu pengantar ya, ayam kan berasal dari moyangnya kan ayam hutan ya. Ayam hutan hijau sama ayam hutan merah. Nah, kalau di orang Jawa kan istilahnya kan ayam alas, ya. Alas itu kan hutan, ya, ayam alas. Bukan ayam malas, ya, bukan lazy chicken, bukan, ya, ya, tapi ayam hutan, ya, chicken forest. Nah, kalau misalkan dia ini yang diternakkan atau yang apa namanya, dipelihara, ya, itu adalah Gallus domesticus. Ya, ini biasanya Gallus domesticus ini adalah native chicken ya, atau kampong chicken, ayam kampung ya. Nah, itu sudah didomestikasi tentunya. Wujudnya ya ayam kampung itu ya. Dia adalah yang paling dekat dengan ayam hutan ya, atau yang paling dekat dengan moyang dari ayam. Nah, ini untuk bebek ya, namanya anas ya. Anas platyrhynchos ya, ini untuk bebek. Tentu bebek, itik, angsa, soang ya, banyak ya, itu adalah apa namanya, berbeda-beda ya. Jadi itik dengan bebek itu, itik itik dengan bebek itu beda loh ya. Bebek itu yang warnanya ini loh ya, yang apa ya, bebek itu yang biasanya warnanya putih tapi lehernya nggak sepanjang angsa itu loh, itu bebek. Ya, tapi kalau yang kalian makan biasanya itu sebenarnya adalah itik ya. Tapi memang ada sih bebek-bebek yang tua itu mirip seperti itik ya. Nah, kalau angsa kan kalian kan tentu bisa membedakan ya, yang lehernya panjangnya. Ya, soang itu ya. Nah, ya, itu anas untuk bebek, untuk galus itu ayam. Nah, kita akan belajar tentang hari ini ya, yaitu integumen dan sistem muskuloskeletal. Untuk aparatus digestivus, ini minggu depan ya, minggu depannya lagi respiratorik sama urogenital. Ayam, nah, ya kita bahasnya langsung ayam ya. Ini memiliki struktur integumen ya, yang luar, sisi luar ya, bukan rambut, tapi dia adalah bulu. Kemudian ada kulit ya. Kalau tentu kulit ya nempel ya, langsung berbatasan dengan daging ya, fasia kemudian daging ya, kulit. Terus jengger ya, ini ada di daerah kepala ya, ada jengger ya, kemudian ada pial ya atau wortel. Nah, jengger ini yang di atas, yang ada di dahi ya, frontal.
Ya, pial ini ada di apa ya, janggut, di rahang ya. Terus paruh, paruh ini istilah Jawa cucuknya itu ya, paruh, moncongnya. Nah, karena unggas tidak memiliki bibir, ya tidak berbibir. Nah, dia punya spesifikasi perbedaan anatomi dengan mamalia yang lainnya, yaitu paruh, ya. Jadi bukan bibir. Kemudian ada sisik kaki, ya. Jadi adik-adik ketika nanti makan sering makan ceker, nah sisik di kaki itu kan juga sangat apa namanya tebel strukturnya ya. Nah, sisik kaki. Jadi berbeda dengan mamalia, kalau sisik kaki mamalia kulit tebal itu hanya di telapak. Nah, tapi kalau kulit tebal pada kelasnya pada famili dari avian itu hampir sekujur kaki. Nah, itu kulit tebal yang dilapisi sisik. Ya. Nah, tentunya nanti di kaki kalau misalkan unggas yang unggas air yang dia memang bisa berenang ya toh, maksudnya bukan bisa berenang ya, yang dia berenangnya mahir ya seperti bebek dan sebagainya, itu tentu ada tambahan selaputnya. Ayam ada selaputnya ayam ya, tapi tidak menyeluruh seperti miliknya bebek atau itik ya. Terus ada glandula uropigial. Glandula uropigial ini ada di dekat dengan kloaka atau di dekat dengan brutu. Ya, dia yang menghasilkan kelenjar minyak ya. Yang bertugas atau berfungsi untuk melumasi bulu. Ya, kalau burung merak itu biar dia tampak eksotik ya. Jadi biar jantan itu tampak maskulin ya. Kemudian nah bulu sekarang ya, bulu ini memiliki ciri karakter ya untuk membedakan golongan unggas dengan mamalia ya. Bulu. Ya kalau mamalia kan rambut kan gitu. Pada beberapa spesies menentukan jenis kelamin. Ya, ya jadi gini, cara menentukan jenis kelamin pada bulu ya, unggas ya, itu bisa ditentukan dari kalamus. Jadi adik-adik ya kalau misalkan ingin menentukan burung jenis kelamin ya, misalkan burung lovebird ya, lovebird. Nah, itu kan burung-burung yang kelasnya lovebird ya, kakak tua, cucak hijau ya. Nah, itu kan monomorfik. Monomorfik itu adalah dia satu bentuk ya. Artinya dia sulit dibedakan antara jantan dan betina kalau hanya dari penampilan fisik luar. Nah, ya memang kalau misalkan dibedah ya, ada testis, ada ovarium, hierarki, itu akan bisa dibedakan. Tapi masa mau membedakan burung jantan dan betinanya harus dibunuh, dibedah dulu? Kan tidak. Nah, ini ternyata memang kita bisa menggunakan ya tes DNA-nya dia, yaitu melalui kalamus dari bulu untuk membedakan jantan dan betina. Ya, kalau jantan itu rantainya itu adalah rantai tunggal ya atau RNA, kalau betina nanti rantainya ganda ya, rantai DNA. Ya, itu. Nah, kemudian bulu ini terdiri dari sebagian besar mayoritas didominasi oleh bagian epidermis. Ya, jadi manifestasi dari epidermis kalau di mamalia itu kan ada apa namanya stratum corneum ya yang mengelupas itu. Nah, stratum apa namanya corneum ya, kemudian ada granulosum ya. Granulosum ke atas maksud saya ya. Jadi basal tidak termasuk ya. Jadi granulosum, lucidum ya, corneum, disjunctum. Nah, itu semuanya ya, itu nanti adalah manifestasinya akan ditempeli oleh bulu ya. Kalau di mamalia kan ditempeli oleh folikel rambut. Nah, dia merupakan sebagian besar adalah bagian epidermis ya, terdiri dari ada bulu kontur ya untuk menentukan performa secara umum ya. Jadi bulu kontur ini adalah corak warna beraneka ragam bulu yang kalian lihat pada apa namanya masing-masing burung itu ya, burung beo ya, apa namanya cendrawasih. Nah, itu kan memiliki bulu konturnya. Dan ada bulu bawah. Nah, bulu bawah ini bulu bayi ya, ini bisa berkamuflase agar terlihat lebih gemuk. Ya, contohnya kan saudara mungkin pernah melihat ayam cemani atau ayam kalkun gitu ya. Nah, dia kan tampak seperti besar gitu ya, padahal dagingnya ya kempir ya, atau misalkan dagingnya tidak sebesar penampakan aslinya dari luar. Ketika setelah bulunya dicabuti, nah ya, nah, itu akan terlihat sebenarnya, yaitu kegemukannya itu akan terlihat. Nah, berbeda kalau misalkan dia masih hidup, ya karena ada bulu bawah ya atau
bulu bayi ya, sehingga dia bisa berkamuflase, tampak dia lebih gemuk dari biasanya, kan gitu. Nah, kemudian bulu yang sudah tua rusak ya akan diganti ya, molting. Eh, ini semester 3 ya. Kalian nanti ada praktikum e-tuner yang ternak ayam itu enggak ya? Kalau misalkan ada, tolong diamati. Tentunya dia dari DOC, ya, terus dia berkembang pada usia 7 hari, ya 7 hari ya, 1 minggu ya, nah, sampai ke 14. Tentunya bulu dari DOC itu kan akan ini kan, dilepaskan, dikelupaskan ya. Nah, tentunya akan diganti dengan bulu-bulu dewasa, ya berganti. Nah, itu adalah peristiwa molting. Ya bulu yang sudah tua ya atau rusak ya akan diganti dengan bulu yang baru. Itu peristiwanya namanya molting dan itu normal. Jadi nanti adik-adik ketika barangkali praktikum e-tunernya ini ada offline ya, jangan kaget kalau misalkan bulunya itu rontok ya sehingga ayam itu seperti telanjang gitu ya, mirip ayam apa itu ya. Nah, itu bukan hal yang penyakit atau patologis, tidak, ya selama kulitnya itu tidak ada keropengnya, tidak ada penebalan, gatal, lesi dan sebagainya, nah itu normal. Nah, itu nama peristiwanya adalah molting, ya dicatat. Ya, molting ini adalah pengelupasan bulu pada unggas ya untuk mengganti bulu-bulu yang telah rusak atau yang telah tua ya. Jadi proses regenerasi bulu. Nah, ya, jadi di sini ya ini adalah anatomi dari bulu ya. Nah, di sini ada ya, ini ada kalamus ya di daerah sini ya, kalamus nih. Nah, ini loh yang digunakan sebagai menentukan apakah ini jantan atau betina ya, bagian kalamus. Ya, kalau cerobongnya ini namanya vein ya, vane ya, cerobongnya ya. Nah, tentunya ini ada bulu kontur yang utama. Nah, kalau yang gini ini adalah bulu-bulu sisipan tadi ya, bulu yang berkamuflase atau bulu bayi yang menampakkan lebih gemuk kan gitu ya. Nah, ini satu serabut bulu ketika diperbesar ini akan jadi seperti ini lagi ya. Oke, saya lanjut. Ya, bulu kontur ya, nah, dan bulu bawah ya. Jadi bulu kontur ini yang bulu yang besar, bulu bawah itu yang bisa berkamuflase tadi ya. Nah, kemudian ada corong utama atau shaft ya, kemudian ada corong yang mengelilingi corong utama, ini quill atau kalamus ya. Kemudian baling-balingnya ini vein ya, terdiri dari barb dan barbula. Ada papilla dermis, ada musculus bulu, umbilicus distal, proximal dan bulu tambahan. Nah, ini bagiannya ya. Nah, itu corong utama, shaft ya. Kemudian baling-baling. Jadi gini, ini kan dari corong utama ya, shaft ini akan nanti mencabangkan ya. Nah, baling-baling atau corong apa namanya? Corong aksesori. Nah, jadi corong aksesori atau baling-baling atau disebut dengan vein ya, ini nanti akan dicabangkan dari corong utama atau shaft ya. Nah, nanti baling-baling atau vein ini nanti ketika ada diperbesar itu nanti juga akan tampak cabang-cabang kembali. Ya, nah, di samping di situ ada kuil dan kalamus ya, yang tadi digunakan untuk membedakan jantan atau betinanya dari seekor unggas ya. Nah, ketika diperbesar ini ya, tampaknya ya, Dek ya. Nah, ini ada barb dan barbula kalau di situ ya. Ya, jadi ketika ada Adik memperbesar vein-nya ya, atau corong aksesori, nah itu nanti akan ada bulu yang kecil sekali di sini ya. Ini adalah barb ya, kalau yang satu untai ini adalah barb ya. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil ya, nah, itu adalah barbulanya ya. Jadi rambut-rambut yang kecil-kecil itu adalah barbula ya. Kalau satu runtutan ini adalah barb. Oke. Ya, ini ada bulu tambahan ya. Ini umbilicus distal ya. Nah, ini adalah umbilicus proximal. Sama seperti kalau misalkan adik-adik lihat apa namanya pangkal dan dari folikel rambut yang dia akan menempel dengan musculus erector pili ya. Nah, umbilicus distal dan proximal ini tentunya yang bertugas untuk menaikkan atau menurunkan bulu ya. Jadi memekarkan atau apa namanya? Menurunkan bulu ya, seperti pada merak ataupun burung gagak ataupun segala jenis burung ya, yang ketika dia tampak kedingin apa namanya? Tampak kepanasan ya atau tampak marah itu kan akan memekarkan bulu. Nah, ya itu adalah
apa namanya, shaft-nya, kemudian cabangnya itu ya, corong aksesorisnya adalah fin ya. Nah, fin yang nanti dia akan terdiri dari barb dan barbula. Oke ya. Nah, beberapa juga akan ada kaitnya ya. Nah, kait ini adalah hook. Nah, ini hanya mikroskopis tahunya ya. Nah, ada kuil, kemudian ada papilla dermal ya. Nah, ini adalah musculus arrector pili. Ya. Kemudian kulit. Nah, kulit pada ayam ini cenderung tipis ya. Kalau misalkan ada sering beli ayam di pasar itu ya. Nah, tipis dan dia mudah mengelupas, gampang disobek. Ya, sedikit mendapat suplai darah. Jadi kulit pada ayam berbeda dengan mamalia. Kalau mamalia kan kulit sobek sedikit gitu berdarah-darah ya, karena ada pembuluh kapilari di sana ya, arteriol dan prekapiler yang ada di kulit. Tapi bedanya kalau pada kulit ayam ya sobek gitu ya, nah, itu tidak apa namanya tidak akan berdarah-darah seperti miliknya mamalia. Nah, beda lagi tapi ya kalau misalkan sobeknya itu di daerah jengger atau pial pasti akan berdarah-darah karena di situ kaya akan pembuluh darah ya, berbedanya di situ ya. Jadi kulit pada ayam ini minim sekali vaskularisasi dan minim inervasi ya. Kurang sensitif iya ya. Kemudian pada ayam yang sedang berproduksi kulit lebih pucat ya, pigmen tertarik dan terkonsentrasi pada kuning telur. Jadi kalau misalkan adik-adik melihat ayam yang mengerami ya, itu mesti akan berbeda penampilan dengan saat mengerami, saat setelah mengerami. Tentunya dia akan apa namanya? Akan lebih cantik saat dia posisi telah mengerami. Ya, karena pada saat mengerami, ya, dia selain mengerami telur-telurnya itu, dia juga sedang berproses untuk memproduksi telur. Nah, sehingga warna pigmen dari kulit itu fokus semuanya ke yolk, ke kuningnya. Nah, sehingga tidak akan apa namanya, tidak akan terfokus pada kulit dari ayam. Oleh karena ayam yang sedang mengerami itu cenderung lebih pucat dibandingkan setelah mengerami. Setelah mengerami, masa mengerami, nah maka dia akan kembali lagi, ya pigmennya tidak pucat, ya karena fokusnya kembali ke seluruh tubuh kembali, ya tidak terkonsentrasi pada egg yolk, ya warna kuningnya, ya itu ada fenomena demikian. Ya, jadi tidak perlu khawatir ketika adik-adik melihat ayam terus pucat ya saat mengerami, bukan karena dia sakit ya, karena dia saat itu fokus selain untuk mengerami ya suhu tubuhnya dia akan meningkat ya karena kondisi hangat ya menginkubasi telur-telur, dan pada saat itu pigmennya terfokus pada yolk, dia juga sedang memproduksi yolk. Kemudian kulit ya, penyuntikan subkutan ya pada ayam ya pada permukaan dorsal ya persendian punggung leher. Jadi penyuntikan subkutan pada ayam adik-adik harus ketahui dia terletak pada leher atas atau tengkuk ya, atau tengkuk bagian punggung ya. Nah, punggung leher ya, bukan punggung di antara kedua sayap, jangan ya. Itu tidak lebih kendor. Yang lebih kendor adalah bagian tengkuk ya. Nah, kemudian dia mengeram ya, kerontokan bulu, penebalan dan vaskularisasi kulit dada tinggi ya. Jadi kulitnya ini memang ketika saat mengeram ya, mengerami ya itu tadi ya, bisa jadi selain dia pucat, dia juga akan ada kerontokan bulu ya saat mengerami ya, nggak apa-apa ya, penebalan ya. Ya, kemudian vaskularisasi kulit dada meningkat. Nah, kenapa kok peningkatan vaskularisasi ketika saat ayam mengerami, Dok? Iya, karena kan meningkatnya vaskularisasi kan mesti berbanding lurus dengan peningkatan suhu tubuh. Nah, oleh karena itu kalau misalkan ada adik lari gitu kan ya, lari cepat gitu kan langsung jantung kan berdegup cepat, ya vaskularisasi kan meningkat. Nah, diikuti kan dengan peningkatan suhu tubuh. Nah, ya jadi itu saat terjadi pengeraman ya, di mana dia mesti hangat, mesti panas suhu tubuhnya si induknya. Karena vaskularisasi meningkat. Tujuannya apa? Nah, karena agar untuk mendapatkan suhu inkubasi pada telur-telurnya nanti. Nah, sehingga itu normal, bukan berarti ayam itu terus demam, tidak ya pada saat mengerami. Ya, kemudian ini ya, ada jengger, ada pial, ada gelambir telinga, semuanya itu adalah hiasan atau ornamen. Ya, ornamen lembut dari perkembangan kulitnya di sekitar kepala. Nah, dan dia banyak suplai darah. Jadi ada ketika barangkali pernah melihat ayam diadu, ayam aduan atau sabung, ya toh.
Nah, itu kan yang disasar adalah daerah jengger, pial, dan sebagainya. Ya, karena kalau perlukaan di daerah situ, itu sama seperti kalau petinju itu ditonjok rahangnya. Ya, mesti akan pusingnya bukan main. Ya, nah sama seperti ayam. Ayam kalau main sabung ya cucuk-cucukan gitu ya, itu kan nggak bisa ayam mukul rahangnya atau uppercut-nya. Nah, itu dia bisanya kan mematut pada daerah jengger pial ya, wajah, mata, dan sebagainya ya. Tapi yang berbahaya adalah daerah pial sama jengger ya, karena dia suplai darahnya ini maksimal. Ya, jadi perdarahannya tentu akan membuat apa namanya efek yang sama seperti kalau manusia tinju terus ditonjok rahang bawahnya itu ya. Nah, kemudian kulit epidermisnya tipis, ya mudah terluka dan pintu gerbang masuknya penyakit. Jadi ketika adik-adik ya mengetahui adanya luka ataupun sobek terinisisi pada daerah jengger dan pial atau gelambir telinga, ya maka dia akan sangat rawan masuknya penyakitnya atau port de entry infeksi bakteri maupun parasit virus ya. Nah, di situ karena dia suplai darah, nah, kan surganya dunia kalau misalkan ada banyak suplai darah ya, itu kan surganya bakteri ya atau port de entry dari bakteri masuk ya. Oleh karena itu harus segera ditutup ya. Bisa dengan langsung di apa namanya di plester ya atau di antiseptik ya, bukan didesinfeksi ya, antiseptik. Nah, ini ya jengger ya. Jengger ini adalah ornamen atas kepala ya. Kemudian kalau pial atau wortel ini adalah ornamen bawah. Nah, beberapa unggas ini juga memiliki gelambir pada hidung ya di apa nasalnya ini ya, nostrilnya dia ya. Kemudian ada juga ornamen pengganti daun telinga. Nah, ingat bahwa unggas ini dia tidak memiliki daun telinga. Ya. Nah, dia hanya memiliki gelambir. Nah, telinga pada unggas itu yang normal adalah seperti ini ya, hanya menyisakan lubang gini saja. Tapi ya beberapa unggas itu memiliki tambahan gelambir pada telinganya ya. Ya, nah ini fungsinya sama untuk memfokuskan getaran suara ya fungsinya. Nah, tapi bukan berarti yang gini ini terus kopokan tidak ya, dia tetap bisa memfokuskan suara ya, sama fungsinya. Ya hanya saja memang ada gelambir telinga itu memang lebih apa namanya lebih peka terhadap adanya getaran suara. Terus sekarang rostrum ya atau paruh atau cucuk. Ada mungkin pernah mendengar istilah debiking, ya, di mana saat ayam-ayam potong atau ayam-ayam petelur, ya, ayam-ayam pulet, ya, petelur, ya, sebelum dia masa bertelur, ya, dia mesti akan pada usia, kalau ayam potong itu usia apa namanya 1 minggu, ya, atau 1 minggu lebih, setengah minggu, ya, atau kurang lebih ya 15, 13-15an lah ya, hampir 2 mingguan lah ya. Nah, itu akan dipotong paruh. Nah, atau kalau ayam pulet itu kurang lebih usia 1 bulan, ya, 2 bulan, ya 2 bulan ya, itu debiking atau dipotong paruh. Ya, tujuannya untuk mencegah dia menyerang rekan sejawatnya. Ya, jadi mencegah kanibalisme ini bukan berarti dia akan makan sesama temannya, enggak. Ya, tapi dia untuk menyakiti temannya, ya, menyakiti sesama ayam. Ya, nah jadi dia di debiking, ya, prosesnya debiking namanya ya. Nah, dia sudah sesuai dengan welfare ya uh, pada ayam komersial ya. Jadi apa namanya ayam-ayam potong ya atau ayam pulet ya, yang ayam yang digunakan untuk bertelur, yaitu paruhnya ya. Kemudian sisik pada kaki ya, dia adalah lapisan epidermis kulit ya yang bertanduk. Nah, ya lapisan bertanduk berarti dia kan epitel tebal ya atau kulit tebal kan itu. Nah, ini sama seperti reptil ya, kakinya bersisik pada ayam. Nah, pada unggas air ini terdapat 3 buah jari yang dihubungi oleh selaput kulit. Nah, kalau misalkan ada dilihat pada bebek ya, nah itu mesti memiliki selaput. Ayam ada selaput, ada ya, tapi hanya sedikitnya, tidak menyeluruh sampai ke ujung kukunya seperti miliknya bebek tidak. Ya, ayam hanya kecil di belakang apa namanya di bagian pangkal antar kukunya itu saja ya. Kalau bebek kan hampir menyeluruh mau ke daerah kuku ya, itu untuk selaput kulitnya. Nah, sisi pada kakinya ayam ya atau unggas yang lain ini sama seperti reptil ya, dia adalah bersisik ya, bertanduk ya, kulit yang bertanduk. Ada juga taji ya.
Taji ini adalah bagian yang tidak berkembang dari os metatarsal. Ya. Jadi metatarsal 1 pada avian ya ini ada yang tidak berkembang, ada atau rudimenter sehingga membentuk taji. Ya taji itu terutama di bagian belakang. Ya daerah plantar dari metatarsal. Ya jadi kalau misalkan melihat itu ada yang runcing di bagian belakangnya situ. Itu namanya taji. Ya bagian metatarsal 1 yang tidak berkembang atau rudimenter. Ya. Oke, nah kemudian di daerah kakinya, nah ini nanti juga akan mirip ada lingkar-lingkaran seperti cincin. Nah ini beberapa digunakan menentukan umur. Nah ini spesies apa itu namanya burung unta ya, terus kemudian merak, terus apa itu yang rangkok. Nah itu bisa digunakan menentukan usia berdasarkan dari cincin yang terdapat pada sisi kakinya. Kalau misalkan pada sapi tanduk kan untuk berapa kali dia pernah melahirkan kan gitu. Nah, kalau unggas ya itu pada kakinya. Nah, ya ini kakinya bersisik kan gini ya. Nah, ya toh. Nah, kalau ini taji, dia ada di bagian belakang ya dari metatarsal. Nah, dia adalah bentuk metatarsal 1 yang mengalami rudimenter ya atau tidak berkembang. Nah, sisik pada kok sisik. Selaput pada ayam itu hanya sekian saja. Kalau bebek beda, dia kan sampai depan sini ya. Sampai depan sini ya, ujung sini ya sebelum kuku. Ya, ini bebek. Tapi kalau ayam hanya di sini saja ya. Oke ya. Kemudian ini adalah apa namanya? Digiti 1, digiti 2, 3 dan 4 ya. Oke. Terus kemudian nah, ada kelenjar uropigial. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke uropigial gland. Izin bertanya, Dok. Oh, iya, gimana? Yang tadi cincin di kakinya tuh yang mana ya, Dok? Oh iya. Oh, saya nggak bisa nunjukkan cincin di kaki yang situ. Saya hanya ngasih tahu letaknya ya. Ini kan ayam ya. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik punya atau pernah ke kebun binatang ya, terus lihat ada rangkok atau ada apa itu namanya burung unta ya, toh itu di daerah sininya ya, ya di apa ini namanya di daerah metatarsalnya ya. Nah, jadi nanti ada cincin yang ada di daerah sini ya. Jadi dia kayak apa ya? Kayak kalian pernah yang perempuan kan pakai cincin ya. Kalau cincinmu kamu lepas itu kan jarimu ada apa dekok gitu ya. Apa namanya? Bukan dekok ya. Istilah bahasa Indonesia dekok itu apa ya? Kayak habis bekas cincin gitu, tekanan gitu loh ya. Iya, ya. Ya kan kalau misalkan jari kalian kan besar terus cincinnya sudah kekecilan gitu terus kamu kalau mau lepas kan ada bekas cincin yang menekan di jarimu itu loh ya. Nah, nanti strukturnya mirip seperti itu ya. Nah, jadi apa namanya? Ada bekas tekanan ketika cincin habis dilepas gitu loh ya. Nah, itu di daerah sininya dia ya. Nah, itu apa namanya? Untuk menentukan usia. Tahu dari mana, Dok? Nah, gini, ketika dia ya sama seperti kalian ya. Kalau misalkan kalian kan semakin besar ya. Nah, cincinnya kan semakin kecil. Padahal cincinnya nggak ada apa namanya. Padahal yang besar kan kita, kan kalian, kan cincinnya kan nggak ngapa-ngapain. Dia kan ukurannya kan nggak bisa membesar atau mengecil. Yang besar kan kita. Nah, sama logikanya. Ketika semakin apa namanya semakin bertambah usia, nah maka bekas seperti lepasan cincin itu juga akan semakin banyak. Ya, saya kurang tahu kalau di rangkok atau di mana itu namanya di burung apa itu merak ya acuannya berapa. Tapi kalau di burung unta ya itu 3 itu menunjukkan dia sudah usia hampir usia 15 tahun. Ya kalau ada 3 lekukan atau 3 lingkaran. Ya. Nah oleh karena itu ya usianya sudah tua memang ya kalau misalkan usia 15 itu sudah setara usia 63 kalau pada manusia ya. Nah, oleh karena itu umur ya bisa jadi tidak terkuantifikasi atau oh ini sekitar usia sekian, enggak. Ya, hanya untuk oh ini masih muda, oh ini sudah tua. Nah, akhirnya cuma terkualifikasi seperti itu saja untuk membedakan usia. Ya. Nah, oleh karena itu
pada burung apa itu namanya merak ya, yang rangkok tadi itu ya, nah, ataupun kasuari ya hampir sama ya. Nah itu tua atau masih mudanya itu bisa dilihat dari ada tidaknya lingkaran pada daerah sisik di kaki. Ya, jadi gitu ya. Yang bersisik hanya kaki ya. Di sayapnya kan nggak bersisik. Sayapnya kan masih ada bulu kan gitu ya. Ya jadi itu. Iya dok. Hanya Makasih untuk dok. tua atau mudanya doang. Ya, tapi untuk usia pastinya berapa tidak. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang informasi yang dari burung unta itu seperti itu. Nah, ya. Saya juga masih belum baca lanjut yang rangkok itu apakah ada spesifikasi usia pasti angkanya berapa gitu enggak ya. Tapi yang jelas cincinnya itu seperti ya lingkaran, bekas lingkaran seperti kalian habis melepas cincinnya gitu itu ya. Nah, cincinnya kan nggak ngapa-ngapain, yang semakin besar kan jarinya kita gitu ya. Dulu jarinya cincinnya masuk iya karena masih jentik semua. Sekarang kan semakin jadi jempol semua. Nah, itu kan cincinnya kan nggak muat. Ya, akhirnya kan ketika dilepas ada bekas apa namanya? Bekas tekanan dari cincin tersebut. Ya, nah itu sama analoginya untuk apa ini namanya? Bentukan struktur yang mirip lingkaran cincin ya lingkaran raji pada sisik atau kaki dari unggas. Ya. Kalau pada ayam potong nggak ada. Ya, atau ayam kampung tidak tampak secara pasti. Ya. Nah, saya masih belum pernah menemukan, bahkan ayam jago sekalipun saya masih belum pernah menemukannya. Ya, hanya pada spesies tertentu saja. Ada lagi yang tanyakan? Saya izin bertanya dok. Ini siapa ya suaranya ya? Jaya. Iya dok. Nah, Mau tanya dok, itu kan di burung hantu kan, burung hantu itu kan kalau berburu itu tidak berbunyi dok. Nah, berbeda dengan burung elang ataupun alap-alap, itu kepakan sayapnya itu ada anginnya dok. Nah, untuk burung hantu itu kepakan sayapnya itu tidak mengeluarkan angin, bahkan sedikit gitu dok. Nah, itu struktur pembuluannya itu dibedakan dari mana gitu? struktur pembuluh. Iya, struktur bulu sayapnya itu dok. Kan kalau burung hantu kan tidak berbunyi sampai tidak ada anginnya gitu dok. Iya. Sebenarnya semua ini ya prinsip prinsip pesawat terbang itu niru dari burung loh ya. Adik mengamati nggak ketika burung terbang itu kakinya itu selonjor ke bawah atau kakinya itu diselonjorkan ke belakang? Diselonjorkan ke Belakang dok. Ya ke belakang dok. belakang kan ya. Nah, sama seperti pesawat terbang, ketika dia terbang ke atas kan rodanya kan dimasukkan atau ditaruh ke belakang kan nggak mungkin diselonjorkan ke bawah gitu ya. Nah, baru ketika mau hinggap atau mau landing, nah baru kan kakinya itu kan dikebawahkan lagi ya untuk persiapan landing, sama seperti pesawat terbang. Kan ketika mau landing ya, kan rodanya kan dikeluarkan, ditaruh di bawah, kan nggak mungkin diselonjorkan ke belakang ya, delosor nantinya. Nah, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah masalah aerodinamiknya. Nah, burung bisa terbang itu ketika ada udara atau karena ada kecepatan dari burung itu sendiri. Pertanyaan. Ayo coba kita sambil bernalar-nalar liar ya. Ada keterkaitan antara fenomena alam ya dengan teknologi yang digunakan. Gimana? Dua-duanya nggak sih dok? Sebenarnya dari gaya dorong burung sendiri kan, sama seperti Iya. pesawat terbang. Angin itu nggak ngefek sebenarnya. Nah, oleh karena itu pesawat terbang kan, kalau misalkan kalian pernah naik pesawat itu kan mesinnya kan yang diperbesar kan gitu ya, baru kan dorong cepat kan, brrr. Nah baru kalau sudah gaya dorongnya sudah optimal, baru kan sayapnya kan akan apa namanya diturunkan sehingga apa angin itu bisa masuk dan pesawat itu terangkat kan gitu. Yang main kan gaya dorong dari pesawat itu. Nah, kalau misalkan fenomena alamnya adalah yang main adalah gaya dorong burung kan, bukan berarti kayak kita bermain layang-layang nunggu angin kan. Nah burung itu kan dia kan langsung apa namanya langsung melesat dulu. Nah, baru dia kan bisa terbang dengan sayapnya, mengatur aerodinamiknya dengan sayapnya. Artinya kan gini loh,
dia kan menghentak kakinya kan untuk bisa terbang kan. Kan nggak sekonyong-konyong, oh ada angin, dia lompat langsung langsung terbang gitu kan, enggak. Dia kan menghentak. Ya, ada gaya dorong di sana ya. Nah, sekarang ya, sampai sini mudah nggak ya? Pikiran kita sudah sama nggak ya kira-kira ya? Tapi nggak tahu ya, dulu orang membuat pesawat itu kok bisa memikirkan dari burung itu ya. Mungkin juga dulu pesawat terbang itu lahir dari PKM juga. Cok guyu, tenanan nih ya. Ya, jadi gitu. Nah, sekarang yang burung hantu, burung elang ya, sama ya. Ketika dia mau turun ke mana itu namanya? Ke tanah ya, ketika mau menculik seekor entah itu tikus ya, entah itu ular ya toh. Dia kan hembusan dari anginnya kan kencang ya. Nah, adik-adik pernah lihat nggak ketika helikopter ya, lihat di film-film India itu helikopter turun gitu kan gebes gitu ya anginnya ya. Nah, ataupun saat terbang lah di sekitarnya itu kan sudah bising kan ya. Nah, coba mendekat aja. Ya, kalian pasti akan terlempar di situ ya. Nah, lawang suaranya aja sudah sebising itu ya. Nah, itu sama seperti burung ya. Jadi dia itu sebenarnya ada apa namanya? Ada udara yang ketika dia menabrak tanah atau menabrak dasar tanah, maka udara itu dipantulkan sehingga tampak seperti hembusan angin kan gitu. Pun sebenarnya nih ya, burung hantu kalau misalkan saudara lihat itu juga ada hembusan angin. Ya, ada anginnya. Kenapa tidak? Enggak ada anginnya. Nah, sama-sama dia kalau misalkan kontur bulu itu tentu memiliki bulu kontur dan bulu bulu kamuflase tadi, bulu tambahan tadi ya, bulu bayi tadi. Lihat aja si burung hantu itu kan juga bisa memekarkan bulu. Ya toh, kan bulunya kan juga bisa mekar. Nah, itu namanya burung elang pun juga sama, ya, struktur bulunya juga sama. Nah, yang menyebabkan dia ada hembusan angin atau tidaknya itu adalah ya kecepatannya si burungnya, ada gaya dorongnya dari burung. Dia ketika mau landing itu semut atau uraan, kan ada yang pilot ketika melanding kan gitu kan enak gitu ya, nggak langsung dihempaskan ke bawah gitu seperti orang dijatuhkan gitu kan ya, kan ada yang semutnya, ada yang langsung uraan, langsung mendarat, langsung di langsung di langsung di seperti orang dijatuhkan ke bawah itu kan ada seperti itu. Nah, di bawah itu terjadi tabrakan angin kalau misalkan dia nempel dengan atau ketemu dengan tanah. Nah, oleh karena itu yang bahaya kan ketika di daerah pegunungan pesawat itu mau landing. Nah, itu kan angin kan akan saling bertabrakan antara daerah pegunungan dengan dataran-dataran yang lain. Nah, oleh karena itu nggak ada ceritanya bandar udara itu lapangannya sempit, mesti harus lapangannya luas karena untuk meminimalkan adanya tabrakan udara ketika menabrak tanah. Nah, kalau misalkan itu sempit ya toh, nah itu rawan itu terjadi. Ya, oleng dan sebagainya. Ya, kalau misalkan ada dilihat bandara-bandara yang ekstrim di dunia ya di tayang-tayangan on the spot itu mesti bisa melihat itu. Kenapa ya Pak dinyatakan berbahaya ya? Lawang perasaan luasnya ya sama aja kan gitu ya. Oh, jangan dulu ya. Lihat aja datarannya di situ. Itu angin kalau misalkan ketemu itu saling bertabrakan itu bisa membuat pesawat oleng. Ya. Nah, ya. Beda juga di daratan sama di lautan. Oh, itu lebih berbahaya kalau misalkan di lautan. Itu angin laut itu bisa kalau berhembus itu ngawang itu ya. Oleh karena itu landing itu sangat berbeda ketika kondisi di misalkan di Ngurah Rai yang dekat dengan Pantai Kute ya, sama yang di Soekarno Hatta atau Juanda yang dia jauh dari laut. Itu tentu beda tekanan anginnya ya, tapi semuanya sudah dihitunglah teknologi oleh ahlinya ya. Nah, tapi prinsipnya semua burung ketika landing itu mesti akan ada udara yang dibawa untuk nabrak dengan tanah ya. Nah, tergantung dia itu semut atau enggak ya. Ya kalau burung hantu ya namanya aja hantu ya. Bukan ya, bercanda. Ya, dia mesti memiliki apa itu namanya saat mau menangkap mangsanya ya, dia mesti mengendap-endap. Wah, yang mengendap itu artinya ya dengan cara yang sangat mulus sekali ya dia saat mau menangkap mangsanya.
Nah, beda dengan burung elang yang kalau kita lihat ya, kalian lihat dia sering sangat frontal sekali gitu ya kalau menangkap mangsa ya. Kan kasaran lah ya. Ya bedanya lagi sih memang burung hantu ya sering dia berburu malam, burung elang kan berburu siang ya. Nah, ya mungkin adilnya di situ ya. Coba kalau keduanya bisa sama-sama malam atau sama-sama siang ya. Nah, mesti nanti seperti rebutan ini ya, rebutan rezekinya. Nah, sudah dikendalikan sama yang di atas. Burung-burung predator itu dibagi tugasnya ya, ada yang malam ya, ada yang siang ya. Ya kita itu ya harusnya gitu ya. Tahu berbagi, nggak usah saling merasa bersaing ya. Kita harus berkolaborasi kan gitu. Oke aja ya, rasanya sama strukturnya ya. Nah, hanya saja apa namanya? Saya kurang tahu ya. Bisa jadi dia memiliki tingkat apa ya pengaturan kecepatan yang berbeda. Ya bisa jadi ya. Karena kalau kita amati kita lihat ya behaviornya ya ekologinya dia itu kan menangkapnya kan sebenarnya kan juga sama-sama word kan gitu ya. Menyahutnya kan cepat. Ya tapi memang burung hantu semut ya sekali ya sangat tertata ya lembut sekali dalam menangkap mangsa sehingga tampak seolah-olah tidak ada hembusan angin atau seperti apa gitu ya. Atau jangan-jangan malam sehingga nggak tahu hembusan anginnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Iqbal. Rambutmu kok sudah mirip Dodit Mulyanto. Halo dok. Rambut sama kumis itu sudah mirip gitu ya. Sudah mirip Chico Jericho sama Dodit Mulyanto gitu. Enggak dok. Dok saya mau nanya. Enggak ada. Apa gimana? Mau nanya. Nah ini kan ada struktur yang agak beda nih dok di burung-burung predator atau burung laut seperti kulit gularnya. Iya. Nah ini kalau di kulit gular pada burung-burung predator pada umumnya itu kan untuk menyimpan makanan dok di area tenggorokan kan. Betul, sama seperti apa ya? Ya kayak burung itu loh, apa namanya itu flamingo atau apa itu loh ya yang dia makan ikan ya. Makan ikan, makan kodok kan gitu ya. Kan ada kantongnya di ininya ya, di paruh bagian bawahnya ya. Iya. Nah, ini ada suatu hal yang beda dok di burung cikalang. Burung apa? Siwalan? Di cikalang. Oh, cikalang. Nah, di burung cikalang ini kulit gularnya itu digunakan untuk memikat betina dok. Oh iya. Iya, betul. Nah, kenapa kok bisa gitu? Ya memang ininya dia, apa habitnya dia, ekologinya dia, ya. Burung itu cara memikat itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang berdasarkan aromanya, sama seperti apa sapi atau kuda yang flehmen yang mengeluarkan feromon ya. Sehingga burung yang menarik burung yang lain. Itu contohnya seperti burung gereja dan sebagainya itu ya. Burung parkit dan sebagainya. Kemudian ada yang pakai apa corak warnanya ya toh sama seperti merak itu, bahkan mungkin cikalang juga sama seperti itu. Burung cikalang kayak gimana ya, saya juga kurang tahu ya, tapi itu cara menarik ya. Nah tentunya bulu itu kenapa kok bisa menarik ya, mungkin menurut kita ya biasa aja. Oh siapa bilang ya orang ganteng jelek kan relatif kan gitu ya. Bagi burung ganteng, bagi kita biasa ya, sama seperti kita. Burung mungkin menganggap kita yang ganteng itu ya jelek, kebiasa wae, nggak ada cucuknya kok, kan gitu ya. Bukan bangsanya karena kan. Jadi apa namanya itu habitnya mereka itu seperti itu ya. Jadi mengenali sebuah performance itu dari apa namanya dari warna ya. Ya tentunya gini, sama seperti misalkan burung gagak menilai burung merak ya. Kalau kata sesama burung merak, ini lo bagus, ini cantik ini merak yang ini. Kata burung gagak,
mana yang cantik ya biasa aja. Bisa jadi seperti itu. Ya, karena bukan habitnya. Nah, itulah kenapa bulu itu selain untuk digunakan menarik menarik perhatian lawan jenisnya ya. Ya kadang kita menurut kita ya berwarna-warni bulu lovebird itu juga bagus ya. Nah, tapi kan sensasinya kan berbeda ketika antar sesama lovebird menilai lovebird antar sesama lovebird menilai lovebird-nya. Nah, ya. Jadi itu dinilai oleh lovebird antar sesama lovebird sendiri itu kan berbeda penilaiannya. Ya kayaknya gitu. Saya juga nggak tahu ya burung cikal kayak gimana ya. Nah, ini yang unik di situ tuh itu Dok, kulit gularnya itu Nah, itu bisa mengembang Dok. oh iya, itu ya bulu ini berarti ya bulu 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 bawah itu. Ya Iya, yang bagian mengembang itu. Nah, tenggorokan. ini dibantu bulu bawah. Bulu luar itu pasif loh dia itu ya, hanya untuk corak luar saja, bulu kontur itu. Nah, yang membuat dia mengembang itu ya bulu bawahnya. Nah, itu bisa mengembang itu kok bisa Dok ya? Ya iya, ya tentunya bisa. Burung itu kan ya tentunya tadi memiliki selain arektor pilihan juga umbilicalis distal proximal itu tadi. Ya, ya mesti mengembang karena gini, selain burung ya selain mengembang itu untuk untuk pamer unjuk ke unjuk performance gitu ya. Kalau kita kan unjuk otot bisa beriset gitu ya. Nah kalau burung kan nggak punya otot gitu, kan nggak berkembang gitu loh otot. Ada ototnya tapi nggak berkembang. Ya kan unjuk bulu. Ya. Nah, tapi selain itu saat berkembang itu bisa jadi saat dia emosi marah ya atau saat dia ingin mengeluarkan panas, dia kan nggak bisa berkeringat. Jadi cara dia mengeluarkan panas ya selain molting tadi ya meruntuhkan bulunya, dia juga mengangkat bulunya itu untuk membantu mengeluarkan panas dari tubuhnya. Ya karena burung kan sangat panas sekali ya suhu tubuhnya kan dia kan normalnya kan 40-41 ya. 40 sampai 41 ya berbeda dengan kita yang 37 aja sudah mau panas ya 38 aja panas banget ya sudah di Covid kan ya. Nah, burung itu kan 40-41 itu normal ya malahan. Justru kalau di bawah itu yang nggak normal atau lebih tinggi dari itu ya nggak normal ya. Jadi caranya dia saat memekarkan bulunya itu tidak hanya untuk menarik lawan jenis juga ya, tapi bisa jadi saat untuk dia mengeluarkan panas tubuh ya, ataupun saat dia juga merespon emosi, entah itu dia saat marah ya, atau menunjukkan kegagahannya kan gitu ya. Sama ya habitnya seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya lagi ya kalau cikalang nanti ada habit yang lain ya. Karena sebagian besar burung kan ketika memekarkan bulunya kan memang habitnya adalah demikian. Oke. Ya, oke ya. Saya lanjut ya ke glandula uropigial ya. Dia ada kelenjar minyak ya. Jadi kalau pada mamalia ini kan ada kelenjar sebasea ya. Nah, pada burung golongan avian ya, ini ada kelenjar uropigial ya. Dia terletak dekat dengan brutu ya, di bagian paling belakang ya, pas dengan ekor. Nah, ya. Dia berlobus 2. Ya, nanti dia mensekresikan kelenjar minyak ya, mensekresikan minyak dari kelenjar minyak ya itu ke bulu. Ya untuk melumasi bulu dan sayap dan sebagainya ya. Nah, untuk unggas air ini sifatnya waterproof, yang membantu saat dia berenang. Nah, ini loh ya. Nah, ini kan ekor ya. Nah, ini adalah glandula uropigialnya. Nah, kemudian di sini ada brutu kan gitu ya. Tahu brutu ya? Brutu itu kloaka ya. Oke, nah ini kelenjar uropigial. Ini adalah papila uropigial ya. Nah, ini tempat keluarnya si kelenjar minyak tadi ya untuk melumasi seluruh bulu. Nah, ya. Nah, seluruh bulu yang ada di sini ini. Nah, ini kalau pada merak nih, nah itu yang membuat merak itu tampak aduhai gitu ya warnanya ya. Nah, sekarang kita ke sistem muskuloskeletal. Oke ya. Sistem tulang ya, pertulangan ya, itu ya silakan ya dibayangkan kalau kalian makan di kantin ya, makan ayam sampai ke tulang-tulangnya gitu ya. Jadi dia kan memang strukturnya lebih ringan ya. Ada yang kompak ya dan juga yang kuat ya. Apa namanya?
substansia compacta, ya, ada yang ringan ini substansia spongiosanya, kan gitu. Penyusun terbesarnya adalah kalsium fosfat. Ya, nah karakternya ya, dia memiliki penyatuan vertebrae. Yang kemudian sternumnya juga istimewa ya, karena nanti dia akan membentuk seperti apa namanya, seperti struktur depan dari kapal atau perahu itu ya, sternumnya. Nah, kemudian ventral pelvis terbuka karena nanti tempat lewatnya telur, ya bertelur pada betina ya. Pada jantan pun sama terbuka ya. Beda dengan mamalia, mamalia pelvisnya kan pelvis tertutup ya. Nah, ada nanti pneumatisasi air sak ya, bundi-bundi udara. Nah, ini dia ya. Orbitanya besar. Ya, nah di paruh ini terdiri dari kulmen. Kulmen ini paruh atas atau kalau mamalia ya maksila ya. Nah, kemudian depan ujungnya ini ada ektut ya, gigi telur. Nah, kenapa kalau disebut gigi telur ya? Fungsinya untuk mematuk ya, atau memecah telur. Jadi ketika betina, induk betina itu membantu anaknya yang mau lahiran, mau apa menetas, itu kan dipatuk ya sekali, atau kalau misalkan nggak keluar ya 3 kalian ya. Nah, baru nanti anaknya sendiri yang akan mengeluarkan ya. Kemudian ada tomium. Tomium itu adalah rahang bawah atau mandibula. Nah ya, nah, kemudian menutupi mandibula dan sebagainya. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah bagian kulmen ya, rahang atas ya. Di sini ada maksila ya toh. Nah, kemudian ini adalah tomium. Ya, tomium atau mandibulanya di sini ya. Ya, atau bagian mandibulanya. Ya, kalau misalkan kulmen tadi bagian maksilanya ya. Kemudian ada nostril. Ya, nah, nostril ini lubang hidung. Ya, ini os nasal ya, kemudian ada sinus maxillaris ya. Terus di sini ada cavum orbita, yang di sini ada bola mata kan gitu. Ya. Nah, ektut itu adalah ujung runcingnya di sini nih. Adik-adik mesti harus bisa membedakan burung itu pemakan buah atau pemakan biji-bijian. Ya. Nah, tentu dari apa namanya, moncong dari paruh dari burung tersebut ya. Kalau pemakan buah itu seperti apa ya, kalau pemakan biji itu seperti apa, kan gitu ya. Nah, adik-adik kalau misalkan mengamati ya, burung-burung yang memakan biji itu kan mayoritas paruhnya kan runcing gini ya. Nah, ya. Tapi kalau yang memakan buah itu mesti ada apa namanya, paruhnya itu ada lekungannya sampai ke bawah gini ya, yang memakan buah. Kalau biji ini runcing gini kan ya. Ya, hampir sama seperti pemakan daging ya, yang pemakan buah ini. Ya, burung-burung karnivor ya. Paruhnya seperti itu. Nah, oke. Ya, ada kulmen dan tomium ya pada burung ya, paruhnya. Kemudian skeletonnya sama ya, aksialnya ya, ada vertebrae, ada costae, ada sternum ya, dan juga ada pelvis. Nah, vertebrae-nya ada cervical, thorax, lumbal, sacrum, sama coccygeal. Nah, pada ayam, vertebrae cervicalisnya ini spesifik ya, ada 13. Ya toh, kalau angsa 25 ya, burung kecil ya, parkit, gereja, lovebird ya itu 8 ruas ya. Mamalia rata-rata 7 ruas kan gitu. Ya. Torak, nah ini kurang lebih 5 sampai 7 ya. Nah, pada ayam 7. Nah, torak ke-1 ya, vertebrae thoracalis 1 dia itu mobile. Vertebrae thoracalis 6 itu mobile. Nah, yang 2 sampai 5 ini fusi ya, atau bersatu, bergabung, sehingga kita sebut dengan notarium. Ya, sedangkan yang vertebrae thoracalis 1 dan ke-6 ini bisa bergerak ya, mobile. Nah, yang ke-7 ini bersatu dengan vertebrae lumbalis, bersatu dengan vertebrae sacralis dan coccygealis yang pertama, sehingga membentuk persendian yang kita sebut dengan synsacrum. Kemudian vertebrae coccygealis terakhir ini kita sebut dengan pygostyle. Nah, ini strukturnya ya. Jadi ini vertebrae thoracalis 1 ya, ini thoracalis yang ke-6 ya. Dia sendiri atau bisa mobile. Nah, vertebrae thoracalis 2 sampai 5 dia membentuk satu kesatuan sehingga kita sebut dengan notarium yang di sini nih. Ya. Kemudian vertebrae thoracalis yang ke-7 kemudian lumbal dan sacrum sama vertebrae
koksigalis yang pertama ini dia juga menyatu, membentuk persandian yang kita sebut dengan sin sacrum atau vertebrae lumbosakral. Ya. Kemudian ini koksigal. Nah, pada ujung atau koksigalis yang terakhir ini adalah vertebrae pygostyle. Nah, inilah yang bertugas sebagai kemudi burung saat terbang. Ya, jadi kalau saat terbang ini yang bertugas sebagai kemudi yang menggok belok kanan dan kiri atas bawah. Sama seperti pesawat. Oleh karena pesawat kan juga ada ini baling-baling belakang. Ya. Nah, itu prinsip yang diikuti oleh teknologi pesawat terbang ya. Mereka mengamati fenomena alam ini ya. Nah, jadi ada vertebrae pygostyle ya yang dia sebagai mengatur manuver dari burung ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi dorsal ya, ini dari sisi ventral ya. Vertebrae thoracalis 1, vertebrae thoracalis 6 ya. Ini adalah notarium ya, 2 sampai 6 vertebrae thoracalis. 7 vertebrae thoracalis 7, vertebrae lumbalis, sacrum ya sama vertebrae koksigalis 1 ini membentuk vertebrae lumbosakral atau persendiannya disebut dengan sin sacrum. Ya, nah yang terakhir ini adalah pygostyle. Ya, pygostyle itu adalah vertebrae koksigalis yang terakhir. Oke ya. Pelvis sama, dia memiliki ilium, isium, pubis. Nah, pubis ini tidak menyatu. Nah, tidak membentuk simfisis di bagian bawah karena di bagian bawahnya terbuka. Nah, terbuka karena fungsinya adalah untuk untuk tempat lewatnya telur ya pada betina. Nah, ini dia ya. Nah, kalau misalkan pada kita ya mamalia itu kan pelvis yang ini dengan yang ini kan bergabung ya membentuk simfisis kan ya. Nah, ini kan vertebrenya bagian atas. Ya kan? Nah, ini kan membentuk simfisis pelvis kalau pada mamalia ya. Nah, kalau pada avian, dia ini terbuka pelvisnya. Ya, atau tidak membentuk simfisis. Karena tempat lewatnya telur nanti ke sini keluar. Jadi telur ini lewatnya bukan melalui foramen obturatorium sini, enggak. Ya, tapi melalui sebuah pelvis inlet outlet ini. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, kalau pada mamalia, ini kan vertebrae yang di bawah, pelvis yang di bawah kan membentuk simfisis pelvis. Ya. Nah, kalau pada avian dia ini terbuka sehingga tempat lewatnya telur nih. Nah, ya. Telurnya lewat di sini nih. Ya, bukan berarti telurnya lewat foramen obturator sini, enggak ya. Beda fungsi, ya. Costae ada 7 ya, ada vertebrae ya, kemudian ada sternum ya. Costae yang nempel pada vertebrae ya. Nah, kemudian ada yang bagian ventral itu nanti akan membentuk sternum. Nah, costae pada unggas itu ada yang khas, yaitu ada proses uncinatus. Dia yang menghubungkan antara costae satu dengan yang lain. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan kalau costae ya, satu costae ya. Ini yang kalau nempel di sternum adalah costae sternale. Kalau yang tidak menempel atau tidak ada kartilago costae, ini adalah costae asternale. Ya, jadi yang costae yang terdapat kartilago costae-nya ini adalah costae sternale. Nah, yang tidak terdapat kartilago costae ini yang asternale. Nah, pada unggas dia tidak memiliki costae melayang atau costae fluctuante ya. Nah, itu catatannya. Kemudian pada unggas ini spesifik ya, ada proses uncinatus. Nah, mamalia kan nggak ada tajuk proses uncinatus yang menghubungkan antara costae depan ya dengan costae setelahnya ya. Jadi ada penghubungnya yaitu proses uncinatus ini ya. Jadi ini nempel di corpus costae yang di depannya, proses uncinatus ya. Oke, ini sternum ya. Sternum ini bentuknya ada khas ya seperti miliknya kapal. Ya, disebut dengan carina. Ya, atau carina sterni, carina sternum. Ya. Kalau pada kuda kan cartilago cariniformis. Nah, kalau pada unggas ini adalah carina sterni. Nah, ini pertanyaan lagi nih, hukum fisika lagi berjalan nih. Loh, kenapa kok seperti ini? Iya, kalau misalkan pada kapal atau perahu kan membelah gelombang air laut, ya membelah gelombang air. Nah, kalau ini fungsinya adalah membelah gelombang udara. Nah, coba kamu bayangkan ya, kamu naik motor ya, terus kamu bawa triplek itu, kamu membawanya itu seperti apa tripleknya? Kotak itu kamu bawanya itu membujur atau kamu lintangkan gitu tripleknya. Nah, kan mesti kamu bawa membujur ya.
Artinya kan tripleknya kan tidak kamu biarkan seperti ini. Sebentar ya. Nah, misalkan kotak gini ya, nah, kan menghadapnya depan, kotak menghadap depan gini kan enggak, mesti akan tertabrak angin. Kasihan yang membawa di belakang, mesti akan terlempar kan gitu. Sehingga akan dibawa apa lurus gini ya, kecil ginian ya, apa namanya menyamping gini ya, ditaruh nyamping gini ya. Nah, ya nyamping gini ya, sehingga apa namanya bisa memecah gelombang udara sehingga nggak terlempar yang di belakang. Sama seperti prinsip hukum fisika yang berjalan pada unggas ataupun pada pada unggasnya, dia memecah gelombang udara ya saat terbang. Nah, atau kalau misalkan di kapal atau perahu yang memecah gelombang air kan gitu. Nah inilah bedanya ya. Nah sama seperti kita mamalia ya nggak mungkin punya taju di depan gini ngapain ya, depan dada kita runcing gitu untuk apa ya. Nah oleh karena itu dada kita kan apa namanya kan datar ya, trapes ginian ya. Nah, sehingga nggak mungkin strukturnya gitu ya, karena semuanya sudah teradaptasi morfologi ya. Nah itu ya fungsinya cartilago carina sterni, carina sterni ini ya fungsinya adalah untuk memecah gelombang udara ya. Nah ini adalah sternum. Jadi dia akan memiliki beberapa tajuk atau prosesus ya. Nah prosesus yang depan ya toh, nah, ini adalah prosesus lateral kranial ya, keluar ke depan ya, keluar lateral kranial depan. Ini prosesus lateral kaudal ya, yang ini ya. Nah prosesus lateral kaudal ini terdiri dari dua, yaitu prosesus thoracika ya sama prosesus abdominalis ya. Tapi ini hanya sebagai hanya bagian kiri saja. Nah tentunya kan sepasang ya. Nah, sehingga nanti kurang lebih adik-adik akan menemukan 6 prosesus ya pada sternum ya. Kemudian ada ligamentum sternoclavicular ya, karena ini ada os clavicula ya yang menghubungkan dengan os clavicula. Oke ya. Oke, itu prosesus medial kranial ya, itu prosesus medial kaudal. Nah ya, 1 2 3 4 5 6 prosesus ya. Nah, ini adalah prosesus medial kranial ya. Nah, yang ini ya, ini prosesus medial kaudal. Ini prosesus lateral kranial ya karena luar depan. Nah, kalau yang ini prosesus lateral kaudal, luar belakang kan gitu ya. Nah, ini prosesus thoracika ya. Nah, ini proses thoracika, ini prosesus abdominalis. Ya, ini prosesus abdominalis ya. Yang ini yang runcing ini adalah carina sterni. Ya. Oke ya, ini sternum sudah ya. Nah, sekarang ini ya, ini adalah scapula. Ini clavicula ya toh. Kemudian ini adalah ligamentum sternoclavicula. Nah, ini clavicula, ini cuma satu gini adalah clavicula. Ya. Kemudian di bawah sini ini ada struktur namanya hypocleideum. Nah, seluruh struktur yang bentuknya huruf V ini kita sebut dengan furcula. Ya. Nah, itu ya istilah anatominya ya. Kalau satu doang ya, satu ruas ini saja ini namanya clavicula. Tapi kalau kesemuanya ini furcula ya. Dengan ada tambahan di bawah ini namanya hypocleideum. Ya. Ini adalah os coracoideus. Ya, rasanya ada yang mungkin sering makan ayam bagian dada itu ini ya, tahu strukturnya. Oke ya, itu itu adalah persendian 3 tulang ya, atau articulatio triosseus ya, yaitu scapula, coracoid dan clavicula. Jadi scapula, coracoid dan clavicula ini bertemu di titik ini ya. Persendian ini adalah persendian 3 tulang, articulatio triosseus. Ya, ini clavicula sudah ya, itu clavicula furcula ya. Dan ini hypocleideum ya. Oke, terus ini cranium ya, vertebrae cervical. Nah, itu notarium ya, yang vertebrae thoracalis 2 sampai 6. Itu adalah sinsacrum atau lumbosakral ya toh. Kemudian ini adalah os coccyx. Ya, coccyx ya, yang ini ya coccyx ya. Nah, ini coccyx-nya ya. Nah, yang di sini nanti akan mengapit yang namanya sinsacrum atau vertebrae lumbosakral ya. Jadi ini os coccyx yang atau pelvis yang terbuka tadi ya. Ya.
Terus coccygeal indivigo style. Oke, itu proses ungulatus. Oke, scapula clavicular. Oke, rasanya sudah di sini ya. Kita cukupkan dulu ya. Masih ada ya? Oh, enggak. Ini untuk minggu depan saja ya. Saya akan bagi ini biar nanti tidak numpuk dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sampai skeleton appendicularis dulu. Skeleton axialis dulu ya. Untuk appendicularis kita lanjut coba minggu depan ya. Tapi tak coba lihat materinya dulu ya. Sampai mana ini? Oke, ya. Oke ya, untuk minggu depan saja ya. Kumpul sama muskulus biar tidak terlalu numpuk dulu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ya, jika tidak ada, silakan ya adik-adik langsung lihat video tutorialnya ya. Rasanya bisa kalian putar-putar sendiri ya. Jadi silakan tutornya by memutar video ya. Ya mesti halu-halu banyak ya, halu-halu dikit ya. Itu adalah bagian pembelajaran online yang memang ada lebih kurangnya, ada plus minusnya ya. Sambil nanti saya tak coba memformulasikan bagaimana caranya untuk tutor ya. Tetap akan ada ujian praktikum ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalkan memang nanti ujian UTS-nya diputuskan cukup dari nilai naratif review ya cukup ya, tapi tetap ada ujian praktikum ayam ya. Nah, tapi nanti kalau nilai naratif review-nya tidak optimal ya kita tetap harus ujian UTS-nya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, ini akan saya cukupkan untuk skeleton aksial dulu ya. Skeleton apendik akan saya lanjutkan di topik minggu depan ya, biar tidak terlampau banyak dulu ya. Sehingga minggu depan tinggal skeleton apendik ya sama sistem muskulus ya. Oke. Baik, jika sudah tidak ada ya, saya bisa akhiri ya. Oke. Saya tak jadi host dulu. Oke, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.